Materi kedua yaitu persamaan dasar akuntansi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama tentunya tentang kegiatan transaksi perusahaan, kemudian proses kegiatan transaksinya itu seperti apa, dan nanti kita kaitkan dengan persamaan akuntansi, yang mana di dalamnya pasti memuat tentang harta, kewajiban, dan juga modal, serta nanti contoh kasusnya seperti apa. Kegiatan transaksi perusahaan, objek dari akuntansi keuangan itu adalah transaksi. Karena kalau tidak ada transaksi, ya tidak akan terjadi proses yang lainnya gitu. Karena siklus akuntansi ini berawal dari adanya transaksi. Ya. Kemudian seluruh transaksi dari entitas ini harus dicatat, dianalisis, dan diikhtisarkan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, transaksi adalah setiap kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan adanya perubahan terhadap posisi keuangan. Ya, jadi yang dikatakan transaksi itu adalah kejadian atau peristiwa ekonomi yang mengakibatkan adanya perubahan posisi keuangan, baik itu dari segi aktiva maupun pasiva. Misalnya, ada transaksi pembayaran tagihan telepon, pembelian barang dagangan, penjualan jasa. Nah, contoh transaksi tersebut adalah transaksi eksternal karena berkaitan dengan pihak luar. Kita membayar ya, perusahaan membayar tagihan, kemudian membeli barang, juga penjualan jasa misalnya atau dagang. Kemudian ada yang dikatakan transaksi internal, contohnya pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, kemudian juga ada penyusutan, pembentukan cadangan ya, cadangan piutang misalnya dan sebagainya. Jadi transaksi itu terbagi menjadi dua ya, ada transaksi eksternal dan ada yang internal. Selanjutnya, proses kegiatan transaksi perusahaan ini seperti siklus akuntansi yang sempat dibahas kemarin ya. Dimulai dari transaksi, kemudian pencatatan jurnal, kemudian digolongkan buku besar, lalu ada pengikhtisaran neraca saldo hingga menjadi laporan keuangan. Ini proses kegiatan transaksi perusahaan. Nah, ini untuk lebih detailnya, transaksi itu apa sudah dijelaskan barusan ya. Dia berkaitan dengan tindakan yang harus diselesaikan karena mempengaruhi posisi keuangan. Awalnya kita catat dulu di jurnal akun debit, kemudian ada akun kredit. Selanjutnya kita golongkan di buku besar. Jadi isinya ini adalah berupa ringkasan ya. Kalau misalnya tadi kita membayar tagihan listrik, berarti nanti di buku besarnya kita isi di akun biaya listrik dan telepon gitu ya misalnya. Kemudian juga kita catat di akun kas sebagai pengurang kredit. Nah, kemudian selanjutnya neraca saldo ini menggambarkan seluruh akun tersebut berapa sih sisanya gitu ya. Sisa kas itu berapa setelah dikurangi untuk membayar listrik. Kemudian akun yang lainnya juga. Nah, untuk laporan keuangan sendiri isinya ini nanti ada balance sheet atau neraca yang isinya menggambarkan harta atau aset, kemudian kewajiban, liabilities, dan juga modal ya. Dalam suatu periode itu, dalam satu periode perusahaan. Selain ini, ada juga laporan keuangan laba rugi. Nah, itu isinya beda lagi. Dia pendapatan dan beban ya. Tetapi kalau harta, kewajiban, dan modal, ini dia muncul di neraca atau laporan posisi keuangan. Harta atau aset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan. Tentu ya, namanya juga harta gitu.
Contohnya kas, piutang, perlengkapan ya, peralatan, dan lain-lain. Kemudian kewajiban ini utang. Sementara modal ya atau disebut ekuitas itu merupakan harta yang dimiliki pemilik perusahaan dan disimpan di perusahaan atau diinvestkan di perusahaan sehingga dia menjadi modal ya. Nah, ada istilah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini digunakan untuk melihat hubungan atau keseimbangan antara harta, aset, hutang, dan ekuitas. Nah, ini kita pengen lihat nih seimbang atau enggak antara harta dan kewajiban dan modal. Maka jika digambarkan seperti ini ilustrasinya, aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu apa sih? Pasiva itu liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu utang, ekuitas itu modal ya. Kenapa aktiva disamakan dengan ekuitas? Karena perusahaan atau harta yang dimiliki perusahaan logikanya itu adalah modal yang diinvestkan oleh pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini memiliki modal bisa dari luar, bisa dari dirinya sendiri, bisa dari gabungan saham gitu ya, gabungan modal usaha, bebas. Yang pasti logikanya perusahaan memiliki harta atau aktiva itu dia berdasarkan dari ekuitas, dari modal. Nah, ada lagi, tetapi tidak semua orang memiliki modal sendiri ya. Juga tidak semua orang misalnya memiliki partner untuk diajak kerjasama mengumpulkan modal untuk perusahaan. Tidak semua seperti itu. Maka ada kalanya perusahaan juga meminjam ke pihak lain, misalnya ke bank gitu ya. Maka harta yang dimiliki perusahaan sekarang bertambah. Selain dia dari ekuitas atau modal sendiri, ada juga dari utang ya. Nyambung ya. Jadi kenapa aktiva ini sama dengan utang dan ekuitas atau kita katakan dia ini pasiva? Karena logikanya seperti itu. Gak mungkin kan perusahaan punya aktiva, dari mana gitu kan aktivanya gitu. Aset yang dimiliki perusahaan itu dari mana? Nah, akuntansi karena double entry system membuat metode seperti ini bahwa harus seimbang antara aset yang dimiliki perusahaan nilainya itu sama dengan modal atau dan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau ini hanya pindah ruas saja ya, seperti di matematika. Kalau misalnya kita alihkan dari kanan ke kiri, maka yang tadinya dia ini plus, maka simbolnya jadi min gitu ya. Kedudukannya menjadi berubah karena posisinya atau ruasnya berpindah. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasus. Di sini ada Tuan Abdul mendirikan usaha transportasi yang diberi nama Easy Transport. Nah, selama bulan November, dia memiliki transaksi-transaksi sebagai berikut. Kita coba buat persamaan akuntansinya. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan kolomnya untuk persamaan akuntansi Easy Transport bulan Februari, maksudnya bulan November. Di sini karena kita ingin membuat persamaan akuntansi, tentunya harus ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Di sisi kiri saya ketik aktiva dan di sisi kanan ini boleh pasiva misalnya, atau kita langsung to the point, utang plus modal. Nah, kolom-kolom yang ini untuk spesifikasi akunnya apa saja. Nah, ini kita sesuaikan dengan transaksinya. Yang pertama, transaksi A, Tuan Abdul mengambil tabungan pribadinya sebesar 8 juta guna dipakai untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Akibat dari transaksi ini akan menambah aktiva perusahaan tentunya ya. Dia berupa kas dan di lain pihak akan menambah modal dengan jumlah yang sama. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi yang pertama adalah modal awal. Modal awal Tuan Abdul itu sebesar 8 juta katanya. Maka karena ini sifatnya modal, pasti dia pakai tunai ya. Karena dikatakannya bukan minjam, jadi kita anggap dia modal. Di sini ada utang, di sini ada modal ya. Modal Tuan Abdul di sini. Nah, kasnya itu kita isikan 8 juta. Ini harus selalu ada pasangannya. Jadi persamaan akuntansi ini harus selalu ada pasangannya. Ketika kita menulis di kiri, maka di ruas kanan pun kita harus memasukkannya, entah di utang atau di modal tergantung dengan kasusnya. Dalam hal ini, karena Tuan Abdul menyisihkan uangnya untuk modal pertama, maka kita masukkan di kolom modal sebesar 8 juta juga. Kita beri keterangan. Modal awal. Ya. Selanjutnya, transaksi yang B. Tuan Abdul membeli sebuah kendaraan yang digunakan sebagai alat pengangkutan seharga 5 juta yang dibayar tunai. Nah, di sini Tuan Abdul membeli kendaraan. Dibayarnya tunai. Dari mana uangnya? Ya dari ini ya. Karena kita punya kas sebesar 8 juta, maka kita bisa kurangkan dari kas ini sebesar harga kendaraannya 5 juta. Yang B, kita bedakan ya untuk negatif. Kita beri tanda minus 5 juta. Selanjutnya, pasangannya kemana nih? Apakah tetap ke ruas kanan, utang atau modal? Tidak ya, karena kaitannya adalah pembelian kendaraan. Tidak harus misalnya kita paksakan bahwa persamaan akuntansi ini harus aktiva dan utang serta modal. Tidak. Karena ini kita beli kendaraan, maka tetap di sisi aktiva. Kita tambahkan akunnya kendaraan sebesar 5 juta. Dari transaksi ini terlihat ya bahwa akun ini tetap akan balance karena kas berkurang sebesar 5 juta dan kendaraan bertambah sebesar 5 juta ya, ini positif. Jadi kalau kalian nulis misalnya biar lebih jelas bisa ditulis positif gitu ya. Seperti ini boleh. Tapi karena saya pakai Excel, maka saya hilangkan tandanya supaya bisa dijumlah langsung. Kita kasih penjelasan juga di sini pembelian angkutan. Kita jumlahkan. Terlihat bahwa saldonya kas sebesar 3 juta sisanya dan kendaraan bertambah 5 juta. Aset itu kendaraan tersebut dianggap menambah nilai aktiva atau harta perusahaan ya sebesar 5 juta. Dan di sini modal 8 juta. Masih terlihat bahwa nilainya balance ya. Yang ini 8 juta dan ini juga 8 juta. Kemudian kita lanjutkan yang C. Selama bulan tersebut, Tuan Abdul membeli bensin dan oli dari berbagai pihak yang akan dibayar kemudian. Seluruhnya berjumlah 385.000. Nah, di sini kita harus agak jeli ya. Jadi, dia meskipun biaya, tetapi sifatnya belum dibayarkan. Jadi, dia membeli duluan gitu ya. Kita telah memiliki bensin atau olinya dulu, baru nanti dibayarkan kemudian di pihak lainnya. Nah, maka di sini asetnya bertambah yaitu bensin dan oli sebesar 385 dan timbul yang namanya utang. Di sini kita tambahkan, boleh spesifik bensin dan oli ya. Mungkin sifatnya kalau di perusahaan, di kantor-kantor ada perlengkapan seperti itu ya. Karena ini dia
perusahaan transportasi, maka ada juga aset bensin dan oli, dia pisahkan akunnya sebesar 385.000. Dan muncul juga karena belum dibayar oleh tunai, oleh kas, maka yang muncul adalah utang. Ini juga ditambahkan ya dari saldo yang terakhir tadi. Pembelian bensin dan oli. Nah, selanjutnya yang D, selama bulan tersebut telah dibayar utang kepada kreditur sebanyak 250.000. Jadi kita punya utang nih ke pihak lain sebesar 250.000, maka kita bayarkan, kasnya berkurang 250.000. Selanjutnya utang kita juga berkurang sebesar 250.000. Kita hitung lagi dari saldo terakhir. Ini pembayaran utang. Ini ya. Selanjutnya yang E. Selama bulan tersebut, transaksi pendapatan isi transport adalah sebagai berikut. Jadi, isi transport mendapatkan pendapatan dari sewa mobil itu 600.000, tapi 600.000-nya terdiri dari kas sebesar 200.000 dan sisanya itu dibayar sebulan lagi, artinya orang tersebut utang ke kita ya. Nah, kalau misalnya kita memiliki utang ke orang lain, ke pihak lain, maka yang muncul adalah akun utang. Tetapi ketika orang lain yang memiliki utang kepada kita, yang muncul adalah piutang ya, piutang usaha misalnya. Yang ini juga kita kasih keterangan piutang usaha. Berapa piutangnya? Tadi dikatakan 600.000 ya. Yang kasnya itu hanya 200.000. Dan piutang usahanya 400.000. Pendapatan tadi dianggap sebagai penambah bagi modal perusahaan ya. Jadi di sisi kanannya kita masukkan 600.000. Kita tambahkan lagi. Ini adalah pendapatan sewa. Sewa mobil. Ya. Selanjutnya yang F. Yang F cukup banyak ya. Jadi di sini mengeluarkan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya tadi termasuk di dalamnya adalah bensin dan oli. Karena bensin dan oli tadi kita sudah bayar duluan, maksudnya sudah kita masukkan sebagai aktiva duluan, maka di sini kita tinggal memasukkan pemakaiannya. Pemakaiannya sebesar 255. Artinya nanti ada selisih sisa dari bensin dan oli. Tadi kita sudah menganggap bahwa bensin dan oli ini kita punya 385.000 ya. Ternyata yang terpakai itu hanya 255. Maka nanti sisanya adalah selisih dari 385 dikurangi 255. Pemakaian bensin dan oli. Nah, selanjutnya bayar sewa kantor, gaji sopir, bayar sewa iklan, bayar listrik, gaji pegawai, itu langsung kita kurangkan dari kas ya. Karena kan dibayarnya memang tunai, maka kita masukkan ke kas, kita rinci. Saya bagi 2 biar gampang ya. Sambil saya lihat. 20.000. Oh ya, ini juga harus sama ya. Kemudian 150.000, 61.000, 10.500, 30.000.
Nah, ini kita kasih keterangan juga. Sewa kantor, gaji sopir, sewa iklan, biaya listrik, dan juga gaji pegawai administrasi ya. Nah, biaya-biaya ini ketika tadi kita ingat yang pendapatan 600.000 kita masukkan ke modal, maka ketika ada biaya-biaya juga itu sama, dia mengurangi modal ya. Ini maaf saya tadi lupa nggak pakai negatif, kita pakai negatif semuanya, pakai minus karena dia sifatnya mengurangi uang, mengurangi kas. Kita jumlahkan sehingga kita dapat saldonya sekian ya. Ini kita masukkan juga sebagai pengurang modal. Nah, untuk G, ini kebetulan saya sudah tulis juga keterangannya. Ada private Tuan Abdul sebesar 125.500 ya. Kita ketahui bahwa pengambilan pribadi itu juga harus menjadi hitungan ya, menjadi catatan di perusahaan. Sebesar 125.500 kita masukkan ke kas sebagai pengurang dan juga di modal sebagai pengurang juga. Kita hitung saldonya. Ini sudah saya pakai rumus ya. Ternyata jumlahnya sama ya. Antara aktiva dan pasiva itu sama, 8.083.000. Ketika kita dapati bahwa jumlahnya sama, artinya pengerjaan kita sudah betul ya, kemungkinan besar sudah betul. Seperti ini ya teman-teman untuk persamaan akuntansi. Silahkan teman-teman bisa coba dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih.